Wah, mereka waktu itu udah sering saat turun kalau datang melihat keadaan seperti itu, ganti strategi, akhirnya gempur adanya pecahan akhir kongsi karena yang di atas nggak ada yang nunggu, yang mau nunggu cuma beberapa saja yang nggak mau turun. Anas bin Nadir lihat itu, kemudian ingkasaban muslimuna karena meninggalkan pos menadunga Rasulullah, apapun yang terjadi jangan turun dari sini karena mereka di atas tahu pergerakan musuh. Setelah mereka di atas ya akan berjalan seperti itu. Berarti seakan-akan kalah. Tapi di kasus ini tidak boleh mengatakan Rasulullah kalah, ya, daunnya biar begitu. Nah, itu Rasul masih bertahan dengan beberapa orang dan masih melanjutkan peperangan. Melihat seperti itu, akhirnya Anas bin Nadir bilang, Allahumma a'tadiru ila kami masuna, ya Allah, saya gak ikut-ikut apa yang mereka lakukan. Wa'abarawi yang masuna, dan saya juga lepas diri dari dilakukan oleh kaum musyrikin karena orang Rasulullah. Setelah musyrikin kuda kacar, beliau sendirian maju gitu ya. Sama saat mau ditahan, jangan fastakbar, kata Anas bin Nadir, al-jannah wa rabbil ka'bah, surga. Saya sudah mencium bau surga dari arah Uhud. Kata saat, faksatnya Rasulullah sholat, saya tak bisa, orang yang mau maju kemana lagi gitu ya. Jadi banyak sebagian para ahli sejarah mengatakan setelah itu, setelah muslimin berhasil, Rasulullah bertahan, kaum muslimin masih menyerang lagi gitu ya. Jadi hasilnya juga kalah-kalah banget gitu ya. Muslimin akhirnya pergi juga, cuma di Uhud tadi banyak yang meninggal akhirnya ya. Nyerbu sendirian, Yasna'u ma'asona, kata Qutla wa'adul Fatun. Memang berlebih melihat ini diperbolehkan menyerang musuh sendirian. Ini kuat, ya, ini isu, ini wani. Jadi misalnya menopo gitu ya, Jackson misalnya ya. Ayo kita serbu, bawa zaman, nekat dewi, karena ngomong dewi, tapi coba nama bodoh ya. Waduh, masih ada bubar, kenapa boleh-boleh boleh-boleh saja. Cuma tapi gua nggak rasa no, gitu kan. Jadi nala cari dari kapal ala Nabi, bahkan diperbolehkan. Jadi memang ini yang diambil oleh ulama-ulama sekarang ketika menghadapi Israel. Jadi ada istilahnya istishhad. Jadi itu mencari syahid. Ini wani nggak apa-apa. Tapi juga Indonesia, ya, Bali mah, mau bohong di pegawai jenis Islam. Jadi diperbolehkan istishhad. Meskipun sendirian. Karena hal itu bisa melemahkan musuh. Ijen walinya boleh, musuh seperti gitu. Maka sebelum pembantaian yang sekarang ada di Palestina itu dulu sering ada operasi begini. Karena Hamas itu operasinya begitu, operasi dewi-dewi tapi tetap menurut organisasi. Tapi nggak sekedar semua boleh maju terus ngebom itu enggak ya. Kalau seleksi nih, ditelok di sini, tahajud dikencang orang, ya. Seminggu 1 orang aku suruh itu. Jadi betul-betul ini. Nah kalau podo-podo kuat ya, ngaji ini bagus, apal Quran segala macam, ibadah kuat, ditelok ibu ini sini orang gitu. Nah ini ibu podo-podo ini sini, anak kuai gitu ya.
didelok sing paling nyerompang ibu sing sapa sampai ngono. Kayak di Palestina itu biasa, umay wangi kabeh, ada pemarti, ngono. Bongkar kuburan di Seoul itu syarat-syarat. Maksud saya dibom betina ya gitu. Karena mereka sering melihat langsung gitu ya. Bapaknya, pamannya. Jadi kisah-kisah begini ini memang ada. Sekarang masih bisa. Sekalipun istishhad seperti itu sebagian ulama tidak memperbolehkan ya. Jadi ini seperti ini. Contoh seperti ini seperti yang saya ceritakan siapa Ikrimah bin Abu Jahal, ini istishhad juga ya. Ada yang datang ke posko Israel, langsung siji Israel mati 10 gitu ya. Atau naik bis. Kemudian ya sering bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Karena di zaman sahabat sudah ada seperti ini, contohnya siapa? Anas bin Malik. Karena Yesus sendirian yang diserbu banyak orang, akhirnya beliau sampai ditemukan berapa itu? 80 luka. Sekali itu aja ya, pantai sebanyak pedang, tombak, panah, semuanya mengenai beliau. Pemesalah musyrikun kemudian dicacah-cacah sampai tidak ketahuan gara-gara apa? Karena dari jarinya itu saudara putrinya yang tahu. Oh gitu loh, seluruh badannya sudah penuh dengan luka. Bidakan luas sama 80 lebih, ya 80 lebih. Sudah gak kelihatan wajahnya dari jariku sendiri. Mau pengen kenalan ya nak suara kodisi. Jangan lagi sing bolu-bolu sampai rapi tok. Nah sebenarnya kunna orang-orang nah ini sampai turun ayat orang-orang seperti ini. Oh dibilang istiqoroh rijalun sodaquma ahadullah alaihi. Ini contoh-contohnya. Wa masalah bihil musyrikun di sampai keluarganya nggak tahu, yang mau tahu malah saudara putrinya. Kelihatan karena saudara tahu, di sini dokter ya opo, gitu. Yang ngerti ya cuma saudaranya dong. Turun ayat ini. Di jalan sudah kumah itu mahal ini. Murid-murid Abuya juga pernah yang 11 orang meninggal itu kecelakaan dari Madinah oleh Abuya, dibacakan ayat ini. Di jalan sudah kumahatullah dia dari Madinah kecelakaan oleh itu ada salah satunya ya, sudah gegar otak nggak ingat, tapi ini dibacakan ayat Quran ingat. Yang dari Palembang itu tadi sudah nggak kenal, Abuya nggak kenal, teman-temannya nggak kenal itu. Tapi kalau dibacakan ayat masih nyambung. Itu makna Al-Quran ya. Rasul Nikus menjawab Rasul dan 11 orang yang meninggal itu udah Abuya disebut sebagai rijalun sodaqu ahadullah alaihi. Masya Allah, ini orang-orang pilihan yang pernah ada di muka bumi. Namanya siapa tadi? Anas bin Nadir. Bapaknya Sayyidina Anas bin Malik. As-sadisu asar. السادس عشر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها.
ketika turun ayat apa tadi itu ayat sedekah turun, lalu ada seorang yang langsung sedekah banyak, Rajulun ini Abdurrahman bin Auf ya. Baca Rajulun Abdurrahman bin Auf. Saat itu beliau bersedekah 8.000 dirham dan 4.000 dirham. Atau ada yang mengatakan 40.000 ukiah dirham, yakni miliaran ya saat itu. Lalu mereka mengatakan, wah murah itu. Lalu ada yang cuma sedekah cuma 1 sodok, berarti 4 mud. Ada yang bilang komentar, Inna walawalin an-so'in. Gusti Allah gak butuh kami itu. Jadi sudah pakai dikomentari, sudah kalau itu dikomentari. Ada demong. Ya cuek aja ya. Jadi masalahnya itu sama-sama afdalus sedekah. Afdalus sedekah ad-dahri. Baik-baik sedekah itu yang ketika hartanya lagi berlimpah. Sedekah yang utama juga anjutin mukilin, kan duit sedekah bisa di bermodal. Nah terus piye? Untuk awakmu pas lagi itu ya ora. Duit ini sama, tapi yang penting rutinnya itu, terutama pagi hari. Tapi saat dulu begini ya, ada orang beramal baik mesti orang sekomen gitu ya. Murah, iya itu, usah menutup. Masjid Romeo, belum bisa kemana, waduh. Ya waktu orang tono, tapi bangsa Beijing rusak ya. Sekalipun ya kalau mau pakai adab ya punya 5.000-an, ya pakai 5.000 yang saya terus rotok sesuai kalau mau solasi ini mana? Tapi sekali bisa ya, kan masih putus gitu ya. Itu kalau mau bicara, tapi yang penting itu apa rutinnya itu ya. Jadi mujahadah apapun mesti nanti akan dikomeni oleh orang ya. Jangan dipedulikan. Jadi satu mujahadah tersendiri ya. Terutama bagi orang yang punya minat ini harus melawan banyak 70 setan cireku ya, terus lolos 70 setan, gak lulus syayatin ya. Sopo mbok itu oh jadi sih mas kalau ente jadi sih terus bayar SPP ngono itu ya perempuan memang diciptakan untuk begitu ya. Ini kalau pengen sih gak ada tuh sih gak ada, tapi harus yang lebih dari kewajiban ya. Allahu a'lam. Jadi mujahadah yang pertama tadi tentang siapa? Anas bin Nadir jihad, yang kedua Abdurrahman bin Auf, dan masalah tadi beliau ini salah satu contoh sampai menangis terus ya. Nangis ya lapo. Kakek dulu nangis beliau. Beti apa? Beti gak iso. Termasuk ujian gitu ya. Ini oleh hati dan bingung gitu. Ya begitu ya. Sampai istilahnya kalau misalnya batu dibuka, ini buka atau berapa dari emas. Ya. Nah, saking ahlinya beliau ahli berdagang. Nah, orang-orang Quraisy memang keahliannya berdagang. Ahli ila fi Quraisyin ila fihim rehlatas dari wassoif. Nanti Rasulullah juga dari umur 12 tahun sudah ke Sam, dagang bersama paman beliau. Di mujahadah dengan amalnya sendiri-sendiri. Kalau Sayyidina Bilal wudu batal wudu sholat, Sayyidina Bilal ya. Abdurrahman bin Auf tidak pernah berhenti bersedekah, Sayyidina Utsman juga begitu. Ada yang mujahadahnya apa? Berkhidmat kepada orang tua ya. Ada yang mujahadahnya
ya macam-macam ya, terlihat keadaannya masing-masing orang nggak bisa disamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kesempurnaan akal Rasulullah SAW halaman 54. Kesempurnaan akal Nabi SAW serta keluasan pemikirannya tampak jelas dalam sikapnya menghadapi masyarakat di sekelilingnya yang telah dilanda kemelut jahiliyah dalam semua segi kehidupannya. Akal manusia yang telah sesat itu tidak mudah diubah menjadi akal yang lurus, benar dan sehat. Untuk itu diperlukan akal yang sehat dan pemikiran yang benar. Tidak diragukan lagi bahwa hal itu hanya dapat dilakukan oleh ajaran-ajaran orang yang paling bijak dan diberi wahyu oleh Tuhan semesta alam. Akan tetapi, ajaran-ajaran ketuhanan itu membutuhkan akal yang luas, bersinar, dan cemerlang yang telah dipersiapkan Allah untuk mengemban tugas yang berat itu. Kesempurnaan akal Nabi SAW juga tampak jelas dalam cara beliau berdialog dengan penyembah-penyembah berhala dan dalil-dalil yang dimukakan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang tak terbantahkan dan tak dapat disangkal dan diingkari. Jadi akal itu nanti akan kelihatan ketika menghadapi hal-hal seperti ini, ketika menghadapi masyarakat. Dari harus terlatih karena masyarakatnya bermacam-macam ya. Ada teman kita di Ngawi itu. Setelah ada orang mau ngaji, kemudian kelas berat dari udah ngerti hukum nggak boleh, tapi masih kawan ya izin. Mulai membuka orang sepisan-sepisan dia. Ya Allah pada itu. Jadi kayak orang zaman jahiliyah. Dari ketika ada masyarakat yang macam-macam. Yang kadang nggak bisa kita hindari. Khusus menanti udang teman Arabnya. Ya teman Arab kecil yang bermacam-macam ya, bukan santri semua ya. Begitu datang, bagian doa, bagian ceramah beliau. Tapi nonton bagus, drum, gitar, piano itu lengkap kabeh itu ya. Ya gede, undang-undang musik mana ya. Apalagi yang terkenal seniman kan beliau ya. Mari ngaji, mari itu mau mulai, mulai joget kan itu, tujuannya senang, mulai joget begini. Ya itu terkenal ya juga, lumayan meroket. Ya apa cara gitu? Ada kamar mandi enggak? Pokoknya itu terberi kalau antar, kayak ada kosan panitia. Melakukan kabur, tapi kan tetap sudah menghadiri undangannya temannya. Dengan kita ada sebagian itu yang orang nggak sadar. Karena kita bikin di film itu. Yang masyarakatnya agak semuanya gelem sholawatan ya. Keluarga kami yang sebagian MD Muhammadiyah ya nggak mau, apalagi kiam ya. Dari kecil juga tahu sholawatan ngadeg mereka anti. Nah, kita ada makhluk kiam ya. Mereka pas datang sama Abi dia Bapak. Pas makhluk mereka datang, dimasukkan ke ruangan, disuruh makan sama Abi. Pas makan, macam-macam makhluk yang nggak ada. Jadi mereka nggak tersakiti juga.
Jadi kan nggak bisa disalahkan ya, udah jauh-jauh dari Lamongan datang ke Malang ya. Macam-macam. Hal yang nanti akan perlu ketika bersama dengan masyarakat kita perlu juga lewat teman-teman. Sedang sholawatan.